Oke, sekarang hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 saya ngobrol-ngobrol sama adik ipar saya, suami dari adik perempuan saya, namanya Bapak Johnson Nagitupulu, profesinya pembawa kapal. Ya, Dedi Cleo, bisa nggak ceritain lahir di mana, besar di mana, SD di mana, SMP di mana, itu satu. Terus apa yang menjadi kenangan yang nggak bisa dilupakan di zaman Dedi Cleo masih kecil gitu. Oh iya. Dulu saya lahir di Matang Siantar, Juli 1983. Saya di Siantar itu sekitar 5 tahun. Umur 5 tahun sampai 7 tahun saya tinggal sama opung saya di Balige. Habis itu Sampai 7 tahun itu berarti belum sekolah ya? kelas 1 aja, 7 tahun. Di Kelas Balige? 1 di Balige. Belum komplit 7 tahun. Saya dapat berita bahwa orang tua saya meninggal di Jakarta. Oke, di usia 7 tahun. 7 tahun dan Itu lagi di rumah opung tuh, iya, saya sama opung ke Jakarta. sama opung di Jakarta. Uh-uh. Opung Doli, opung Opung Boru. ya, Iya. opung perempuan lah ya. Iya. Itu sehat waktu itu ke Jakarta Terus ya saya hadiri pemakaman bapak itu. Papa ya, almarhum. Iya. Tahun berapa itu meninggal sih? 1990. 90. Dan abis itu sebenarnya sih kakak sama abang udah tinggal di Jakarta dulu. Oke. Jadi Dedi Cleo ini anak keberapa nih? Keempat Dari 4 bersaudara. dari 4 bersaudara. Yang paling besar itu perempuan. Perempuan Ita, Ibet. Yang kedua Franz. Bang Franz. Ya, yang ketiga Rina. Kak Rina, baru Dedi Cleo. Iya, betul. Pak Johnson ke Jakarta. Habis itu tinggal di Jakarta dan lanjutin sekolah di Jakarta. Oke. Sama opung. Berarti itu SD di Jakarta ya? Iya, SD di Jakarta. Oke, terus? Dan sampai kelas 6 SD akhirnya kita dipecah lagi. Dipecah lagi. Oke. Aku tinggal sama bapak tua di Tomang. Bapak tua itu kakak dari Bapak. Abang dari bapak di Tomang Tomang dari Jakarta. Iya, di Tomang Jakarta. Itu dari kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP sampai kelas. Nah, selama SD ini berarti sama opung di sana? Iya, tapi di Jakarta. Karena opung kesini ya? Iya, betul. Nah, itu di Jakarta dan opung kayaknya tahun 95 udah mulai sakit-sakitan, jadi kita disuruh dipecah lah namanya. Iya. Dipecah ke rumah bapak tua, ke rumah anak muda. Iya. Sampai kelas 2 SMP saya di Tomang. Iya. Dulu kan mama kan sempat pisah sama bapak ya. Iya. Dan kelas 2 SMP itu akhirnya mama ngejemput kami semua. Oke. Jadi mama akhirnya setelah berpisah itu akhirnya semua dirangkul kembali bersama-sama. Iya. Berarti 2 tahun itu ya sama 2 tahun. bapak tua. Iya, betul. Terus di Tomang. Baru ya tinggal sama ibu di daerah mana tuh? Asam Gede. Asam Gede itu di mana ya? Hutan Kayu. Hutan Kayu. Nah, waktu tinggal sama mama ini, kita sempat ngadapin namanya hidup tuh kesulitan. Agak kenceng. Iya, kesulitannya agak banyak lah. Iya. Dinamikanya banyak lah. Dinamikanya banyak, kita Karena pindah kontrakan, iya. Tinggal parent. Kerja keras dari ibu ini, mama ini. Iya. Pekerja keras banget. Iya. Bayangin nyokolain 3 anak. Iya. Dia single parent. Iya. Sampai akhirnya abang itu sempat berlayar. Iya. Dan akhirnya aku tuh sempat lulus di dulu namanya apa ya, SNPTN ya dulu ya. SMP ya itu ya? Waktu SMA SMA. lulus SMA itu apa namanya ya,
UMPTN. UMPTN. Ya. Aku lulus di Teknik Perkapalan Surabaya sama Patimura. Patimura itu Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Maluku, Ambon, Patimura. Tapi nggak diambil. Nggak diambil karena emang nggak ada duit. Nggak ada duit. Mikir ke sana apalagi karena kan nggak kos kan. Iya. Nah, di situ mama masih jualan nasi. Iya. Masih jualan nasi. Di daerah makanan. mana ya? Mama itu jualan nasi ya? Dulu di daerah Gunung Sari. Gunung Sari. Iya, Gunung Sari. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, abis itu kenapa aku jadi ke pelayaran karena abang ini dulu masuk pelayaran. Oh, kuliah di Akademi Pelayaran sini. Akhirnya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dan kami daftar. Iya. Daftar itu abang saya itu udah pasti lolos karena memang dia ini pintar lah ya. Pintar. Dulu aku juga lolos tapi di bagian yang ya dibilang spare lah. Spare apa itu spare? Jadi ada beberapa yang mungkin akan dimasukkan ke jurusan mana gitu, nggak bisa kita pilih. Oke. Ya. Nah, Jadi nggak jadi tuh. jadi nggak jadi. Nah, ternyata memang dulu di STIP ini banyak putra daerah yang asal masuk gitu loh. Ya, dari Papua dimasukin sini. Karena mungkin peminatnya kurang ya dulu ya. Iya. Sekarang aja agak rame ya. Rame. Dulu banyak juga yang mundur. Nah, akhirnya saya masuk itu. Saya masuk dan itu masih inget jadi pengalaman pertama ya. Wah, ini harus diterusin karena saya pikir orang tua udah kerja keras banget. Iya. Bayangin dari SMP ke SMA, mama itu kerja keras untuk banting tulang, banyak pekerjaan diambil. Makanya dulu dari SMP sampai ke SMA pun saya kayak apa ya, teman-teman kayak ngeganja dan lain-lain. Aku masih berpikir 10 kali mikir tuh buat nyobain kayak gitu. Sebenarnya sih ya namanya temen asik ya, asik aja tapi karena mengingat pengorbanan ibu, jadi berpikir beribu-ribu kali lah. Beribu-ribu kali. Kita juga dulu waktu SMA tinggal di namanya kayak Gang Gotong Royong dekat Stasiun Cakung, Bang. Iya, Stasiun Cakung. Itu namanya Gang Senggol Bacok istilahnya. Preman tinggalnya di situ, pengedar tinggalnya di situ, penjudi semuanya kumpul di situ. Tapi ya kayak berpikir ratusan kali buat nyoba yang kayak gitu. Memang apa yang dibilangnya, mental dibangun dari keadaan yang sulit. Itu orang ada keadaan sulit, mental harus kuat katanya ya. Memang aku ngerasain sih, apalagi ketika melihat kawan-kawan yang baru ada pak ya beribu-ribu kali berpikir untuk aneh-aneh lah, yang aneh-aneh. Tapi akhirnya masuk di STIP, tertarik, serius. Itu tahun berapa masuk? Masuk itu tahun 2002. Masuk tahun 2002. Ya. Oke. Semester pertama itu di asrama ya? Di asrama. Aku masih kayak berpikiran mau keluar itu. Iya ya. Kenapa? Karena tapi abang udah lulus? Abang enggak, masih di situ juga. Masih kuliah. Waktu yang berlayar itu? Iya, yang berlayar itu waktu aku SMA. Jadi dia lulus SMA berlayar? Berlayar dulu, baru masuk. Karena kayak keadaan? Iya, karena keadaan. Oke. Kenapa mau keluar waktu pertama semester 1 di Akademi Pelayaran ini? Karena dulu aslinya keras hidupan di sana. Keras tuh apa, seperti apa tuh? Apa ya? Senioritasnya super tinggi. Disiplin tapi mungkin terlalu berlebihan. Iya, disiplin malah enggak sebenarnya. Mereka tuh ngajarin apa ya, di luar out of the box malah. Mereka tuh selalu oke,
peraturan A, kau lakukan B, kalau nggak selesai awas gitu loh. Tapi dari situ saya berpikir, wah ini saya harus menyesuaikan diri nih. Harus menyesuaikan diri. Kalau keluar mau jadi apa lagi nanti kan? Ya. Itu di semester pertama IPK tuh rendah sekali. 2,88. 2,88. Waduh. Itu berapa tahun ya sekolah itu ya? Total 4 tahun. 4 tahun. Normal seperti kuliah biasa dong. Iya. Oke. Nah, mulai meyakini bahwa saya harus lulus itu di semester berapa itu atau kedua itu setelah saya dapat informasi senior yang maksudnya ngelewatin rentangan yang lebih berat dari saya, mereka juga bisa sampai jadi senior juga. Nah di situ aku berpikir bahwa ini bisa kok, bisa dilalui lah, Ya. Baru di situ saya akhirnya lulus IPK berapa? 3,75. 3,75 itu nyaris sempurna. Iya. Itu kumlot apa summa kumlot? Belum. Belum, kalau kumlot 3,8 lah. 3,8 ya. Oke. Nah, kemudian ingin menjadi pelayar itu di saat semester 2 itu, atau kan ada juga kan orang yang udah lulus akhirnya juga nggak nyemplung ke dunia pelayaran, kan ada juga kan? Ada juga, iya. Dan nggak semua dong dari 100% lulusan itu 100% berlayar kan? Enggak. Nah, itu pas kapan gitu? Ya pas yakin benar-benar itu ya setelah turun prola. Apa itu? Kita kan ada proyek laut ya namanya, kita praktekkan ini apa yang kita pelajarin. Akhirnya saya berlayar itu di perusahaan Belanda itu Anthony Feeder ya. Anthony Feeder? Iya. Dan itu apa sih posisi di awal tuh? Kadet namanya. Kadet ya. Apprentice, jadi udah bener orang praktek lah. Setelah pertama kali saya berlayar itu. Kemana sih pertama kali? Pertama kali berlayar itu dari Belgia menuju Sines, Portugal. Jadi dari Indonesia diberangkatkan ke Belgia. Ke Belanda. Baru naik kereta kita ke Belgia. Belgia kita naik ke atas kapal. Kita training dulu di sana 2 minggu ya. Di Belandanya. Habis itu kita naik kereta ke Belgia. Baru naik ke atas kapal. Nah, pelayaran pertama itu saya ngalamin yang namanya kayak apa ya? Tantangannya, wah itu kapal rolling sampai sekitar 35 sampai 30 derajat. Rolling itu berarti? Iya. Kapal kosong menuju Sines ngelewatin Baltik, namanya Biscay. Laut Biscay itu di luarnya Prancis. Dan itu terkenal keganasannya. Di situ saya nggak bisa makan, cuma muntah-muntah, makan untuk muntah. Tapi ada teman dari Indonesia di situ di kapal itu? Pada saat itu ada satu orang namanya Drake Rando Tuokora itu, AB. Orang mana? Rating. Orang dari Kupang. Sama lulusan? Bukan, dia itu dari rating. Jadi dia memang bawahan. Oke. Kalau dia jadi kelewat ini kan berarti perwira lah. Masih kadet, nggak bisa dibilang perwira. Nggak bisa dibilang perwira. Kita paling rendah lah di kapal kalau praktek. Dia masih ini ya, masih ngebarengin lah, masih enak. Tapi abis pelayaran itu aku disuruh ke dek sama chief officer. Apa tuh? Disuruh jalan di dek luar. Di dek? Ke dek? Iya, ke dek. Dia bilang minum air laut dan muntahin lagi katanya. Nggak ada air laut di sini, saya bilang. Ambil aja dari bawah katanya. Dari bawah, dari laut? Dari laut. Caranya kamu cari tahu caranya gimana katanya. Itu sampai. Itu orang apa dia? Orang Rusia. Yarseviura namanya. Aku masih ingat sampai sekarang. Pas saya coba itu ngambil pakai ember apa, gayung? Memang ada buat namanya apa? Buat mengukur draft ya. Oke. Ya. Ambil, saya minum, saya buang lagi. Minum kumur-kumur apa ditelan? Enggak, di kumur-kumur buang lagi katanya. Terus? Langsung buang lagi, saya buang. Oke, sekarang kamu kanjungan. Setelah saya kumur-kumur itu, kanjungan memang
pusing dan itunya hilang. Oh iya. Pusingnya hilang. Baru saya bilang, waduh ternyata kayak gini dulu. Saya minta 2 hari dibikin sama mereka, baru dikasih tahu treatmentnya yang kayak gini ya. Habis itu baru saya yakin, wah bisa saya berlayar. Dan ternyata memang setahun bisa saya laluin. Oh, jadi setahun di kapal itu? Setahun di atas kapal untuk praktek. Nggak turun? Enggak turun. Turun tapi mungkin hanya istirahat gitu ya? Iya. Bukan yang pulang kampung gitu ya? Enggak bisa. Dan juga jauh banget itu. Itu gaji berapa waktu pertama kali dulu? $100 itu. $100 berapa tuh? $100 Kurs berapa tuh? Nggak nyampe sejuta malah. Kurs 1 bulan. 12.000 ya? Enggak, dulu masih di bawah 10.000 tahun 2004. 9.000-an lah? Iya, sekitar 9.000. 1 jutaan, tapi di saat itu sih udah lumayan lah itu ya. Cukup lah? Iya. Enggak? Ya cukup, karena dulu juga aku sempat itu tahun berapa sih? Tahun 2004. 2004. Oh iya. Dan aku juga kan dulu kan ada kerjaan sampingan ya, nyuci baju kapten, jadi laundryman. Oh iya, boleh juga ya gitu? Boleh. Nah, ini yang sampai terakhir itu aku ini ya bangga karena orang-orang di kapal tuh support kita karena gaji mereka tuh gede-gede. Gede-gede. Kayak bawahan aja itu gajinya $1.300. Pas tahu gaji kita 100 katanya mereka, oh shit, kamu naik ke atas kapal gaji 100 buat apa katanya, jangan kerja katanya, jangan kerja katanya, sampai mereka tuh melarang kita kerja karena nggak sesuai, karena ya kamu nggak upah katanya, belajar aja. Ya itulah waktu saya yakin bisa, dan lewat kok setahun lewat. Iya, lulus lah itu dari masa pembelajaran itu kan selesai. Iya. Nah, akhirnya kembali ke Indonesia, kemudian bekerja di perusahaan yang sama lagi. Iya, saya berlayar lagi di sana 2015, 2006. Ya. Dan karena lama naiknya, saya keluar dan bergabung di perusahaan Indonesia. BLT. Baju tanker. Oke. Nah, di situ saya kapal tanker juga, gas juga. gas juga. Ya. Dan di situ gaji tuh ya dulu ya sekitar 7 juta lah sebulan. 7 juta dolar. 2006. Dan sampai sekarang aku di gas terus, nggak pernah di gas. Karena spesialisasinya di gas, mungkin relasinya juga orang-orang gas. Iya. Okay. Dan juga maksudnya pengetahuannya memang di situ. Iya. Mau pindah ke tipe kargo lain juga agak sedikit. Kalau jabatan di kapal itu apa aja sih, dari yang paling bawah sampai ke paling kapten? Bawah itu ya kadet. Kadet itu kalau ini clerk lah ya mungkin ya, staff. Ya memang dia pelajar lah namanya. Pelajar, kadet terus. Kalau dari dek ya, di dek itu ada beda ya, dek dengan bagian mesin dan dek terbagi dua itu. Ada mesin dan dek. Ya. Kadet. Habis itu ada namanya wiper. Wiper di atasnya wiper. Ya. Wiper, ordinary seaman, sebut nyapu-nyapu, bersih-bersih. Ordinary, berarti ini masih di bawah bersih-bersih ini, kadet bisa main. Iya. Tapi ordinary karena kadet itu nggak punya tanggung jawab. Ordinary seaman udah ada, wiper udah punya tanggung jawab. Wiper bersih-bersih, wiper terus di bawah wiper, di atasnya ordinary seaman, AB namanya, able body itu untuk bekerja harian, dan mereka itu benar-benar untuk ngecat, untuk bersihin karat, itu tugas bagian mereka. Umum lah, mereka pokoknya beres-beres. Iya. Terus di atasnya itu ada helmsman itu steering. Oh, jadi dia nyetir. Ya, dia pegang steering. Tugasnya dia, dan mereka punya pengetahuan bagaimana belok, misalnya starboard itu kan kanan kalau di kapal ya, starboard tertib, mereka punya kontrol bagus sekali, punya pengetahuan tentang menyetir, punya pengetahuan tentang steering,
dan itu memang di atas able body. Nah, Terus di atasnya helmsman itu ada bosun. Bosun ini adalah kepala kerja di deck ratingnya. Nah, kepala kerja di deck rating ini bosun. Rata-rata mereka yang udah pengalaman sekali jadi AD, helmsman jadi bosun. Dia juga nge-review pekerjaan orang, Betul. koordinasi, manage ya, time. Nah, ngatur jadwal apa. Iya. Baru masuk taraf perwira. Perwira ini ada namanya junior officer yang baru lulus biasanya. Mereka nggak bisa langsung officer, junior dulu. Baru ada third officer. Third officer ini punya tanggung jawab merawat alat-alat keselamatan. Safety. Ya. Merawat. Terus third officer, ada second officer. Mualim 2 ini. Second officer ini Indonesianya Mualim 2. Iya, Mualim 2 namanya. Mereka ini merawat alat-alat navigasi. Dan juga mereka dipanggilnya sebagai asisten dokter karena mereka yang mereview semua peralatan di rumah sakit di atas kapal. Di setiap kapal itu pasti ada hospital. Peralatannya, gunting, itu semua direview sama second officer. Dan dia juga mungkin punya keahlian sedikit tentang medis ya? Iya, dan disitulah dia belajar cara treatment ke orang. Karena waktu dia menjadi chief officer, dia menjadi dokter di atas kapal. Nah, di atas second officer ada first officer. First officer ini Indonesia-nya apa tuh? Mualim 1 namanya. First officer ini dia bertanggung jawab terhadap stabilitas dan balas. Balas itu jadi balas apa balance? Balas itu adalah rongga-rongga di kapal yang kita isi air buat menegakkan kapal. Ya. Ini dia bertanggung jawab disebut Mualim 1. Nah, di atasnya ini kepalanya chief officer. Dia membawahi kadek mualim-mualim semua mualim-mualim sampai ke rating dia. Semua dia. Tanggung jawabnya besar. Dan dia bertanggung jawab terutama untuk kargo. Kalau ada kargo nurunin barang, bongkar barang apa dia. Memang harus lewat tangan dia. Terus? Nah, di bagian mesin dia sebentar, habis ini apa lagi di atasnya? Master, kapten. Baru kapten. Iya. Jadi nggak ada co-pilot kalau di pesawat tuh nggak ada. Berarti chief officer ini nih. Iya, itu sebagai wakil di deck. Kalau di mesin itu ya wiper di paling bawah untuk ngelap-lap sama seperti deck. Baru ada yang namanya oiler. Mesin oli kali itu namanya. Terus ada motorman. Karena di kapal itu banyak sekali elektrik motor ya. Mereka menangani elektrik motorman. Baru di atas itu ada yang namanya fitter. Fitter ini sama seperti bosun di deck. Dia mengepalai semua di engine room. Nah, di atas fitter ini ada yang namanya masuk ke ranah perwira. Kalau di perwira itu kita panggil engineer. Junior engineer. Nah, masinis muda. Ini mereka yang baru lulus, belum punya tanggung jawab. Di atas junior engineer itu ada fourth engineer. Fourth engineer ini mereka rata-rata di kapal, tapi tergantung ya. Ada kapal yang nggak punya juga fourth engineer karena mungkin kapalnya baru dan peralatan sistem untuk mesinnya ini ya udah benar-benar komputerisasi. Mereka masinisnya nggak sebanyak yang saya sebutin ini. Fourth engineer tentang motor, tentang boiler, FWG. Third engineer tentang bahan bakar dan apa disebutnya untuk generator. Mereka pegang generator untuk listrik. Second engineer mereka pegangan main engine, mesin induk utama. Nah, first engineer mereka ngapalain semua nih tentang main engine dan di daerah engine room lah. Nah, di atas first engineer chief engineer. Ada chief. Jadi di bawah kapten ada 2 chief. Iya. Nah, chief engineer ini chief engineer.
Dia juga bertanggung jawab terhadap peralatan mesin yang ada di dek. Contohnya kren, ada pompa. Nah, dia ini chief engineer ini benar-benar kepala maintenance dan perawatan peralatan kapal. Baru di atas chief engineer ya langsung master itu. Master. Nah, betul. berarti Deddy Cleo ini melewati semua step atau level ini ya? Iya. Oke, dari awal yang dulu diceritakan dari kadek itu, kemudian melewati ini semua. Nah, sekarang posisinya sebagai apa nih? Master. Master itu kapten kapal. Iya. Nah, kapalnya kapal apa? LPG. LPG dari Kargonya sekarang ya. ini lagi apa nih, bawa yang dari mana ke mana itu? Ini rencana aku akan ke kapal yang bawa dari Malaysia ke Vietnam. Kapal siapa itu ya? Kapal Vietnam. Kapal Vietnam. Oh, Iya. Vietnam kaya ya punya kapal ya. Oh iya ya, punya. Tapi yang dibawa itu gas produksi siapa? Kan dari Malaysia itu, Petronas apa? Enggak, sebenarnya di perairan Malaysia itu banyak kapal kita STS, banyak kapal dari Amerika. Kapal dari Amerika. Dia akan berlayar sampai ke arah Asia dan baru bongkar ke kapal lain di dekat Singapura, Malaysia. Okay. Baru Malaysia ini langsung masuk ke arah Vietnam. Oh, jadi bukan berarti kalau kita bilang kita naik dari Malaysia itu kita membawa produksi Malaysia. Bukan. Karena di situ di laut lepas itu bisa aja kapal manapun kapal manapun bongkar, baru berpindah muatan lah. Nah, itu pindahin muatannya pakai apa? Pakai pipa ya? Iya, pakai pipa dan selang. Pipa langsung antar kapal. Betul. Nah, kapalnya Deddy Cleo ini sekarang nanti itu berapa ukurannya? Panjangnya, lebarnya? Panjangnya ini hampir sama ya, PLGC namanya kita sebutnya. Panjangnya itu rata-rata 230 sampai 240 meter. 240 meter. Oke. Berarti itu 2,5 kali lapangan bola itu ya? Iya. Lebarnya? Iya betul. Lebarnya itu sekitar 38 sampai 40 meter. Tingginya? Wah, kalau tinggi ya dia sekitar 50. 22 ditambah 58 meter. Apa ya, 38 tambah tuh? Jadi gini, biasanya kita kan dari dek itu ada ukuran ke lunas paling bawah. Itu bawahnya kapal itu, cekungan itu. Hampir semua rata-rata pengalaman saya 22 meter. Oke. Nah, terus yang dari dek sampai dari dek itu lantai kan? Lantai utama sampai ke paling atas dia ada kita kan ada namanya menara Venmas ya, menara lampu. Itu tingginya sekitar 38 meter. 38 meter. Oke. Rata-rata segitulah. Nah, memang dari galangan memang didesain seperti itu. Nah, terus pengalaman yang paling mengerikan dalam tanda kutip ya, bukan mengerikan hantu gitu, mengerikan tuh ada tantangannya